Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lambok Nauli Aritonang dengan NIM 25418242 mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 4 tahun 2025 program studi PGSD di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Maranatha Palembang dengan materi musyawarah. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Stand up. Sitting. Good morning, Miss Uli. Jesus bless you. Jesus bless you. How are you today? Wonderful, excellent. Yes, yes, yes. Apa kabarnya semuanya? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada yang bertugas. Okay, friends, let's pray together. 1, 2, 3. God in my heart, thank you for today. Now we want to study. Please bless us so we can study well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sekarang Miss mau cek, coba anak-anak cek kelasnya bersih ya. Ada sampah kah? Bawa pasang. Ya, good ya. Anak-anak Miss peduli dengan kebersihan kelas. Karena kalau kelasnya bersih, kita belajar ya. Sekarang Miss akan absen ya. Semuanya hadir? Hadir. Coba Miss panggil satu-satu, nanti angkat tangan yang hadir. Abigail Kimberly Ventura Hadir. Aretal Lee Susanto Hadir. Alvaro Gabriel Maleki hadir. Semuanya hadir ya. Sudah absen semuanya. Saatnya kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai tanda cinta kita pada tanah air. Diharapkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Anak-anak masih semangat? Masih. Masih semangat ya? Ya, kita tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, Miss Uli mau tanya nih. Siapa yang pernah melakukan musyawarah di rumah? Oke, gue. Semuanya ya? Pernah ya? Oke, gue coba sebutkan contohnya gue. Mewawancarai tempat untuk keluarga berwisata. Oh. Sama diskusi bersama orang tua wisata keluarga. Oke. Dihadiri oleh siapa aja tuh? Papa, mama, adik, sama gue. Mau tanya, pelajaran kita sebelumnya belajar apa? Hak dan kewajiban. Pinter ya, masih ingat semua ya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa arti hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki. Oke, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Oke, dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, hari ini kita belajar tentang musyawarah. Belajar tentang apa? Musyawarah. Ya, dimana tujuan pembelajarannya adalah mampu melaksanakan praktek musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama. Ya, yang tujuan yang kedua mampu mempraktikkan musyawarah serta menerapkan kesepakatan dan aturan hasil musyawarah itu dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang belajar musyawarah. Nah, Miss akan menjelaskan apa itu musyawarah. Musyawarah yang pertama adalah proses diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara adil serta bijaksana. Yang pertama, yang kedua, setiap peserta musyawarah memiliki hak dan Kewajiban. hak yang sama untuk menyampaikan opini dan usulan. Yang ketiga, hasil musyawarah diharapkan berupa kesepakatan atau mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama. Itu kita akan mengetahui tujuan musyawarah. Jadi musyawarah itu punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Oh, tadi pengertiannya, sekarang tujuannya apa? Mencapai kesepakatan bersama atau mufakat tanpa paksaan. Jadi nggak boleh dipakai, ada yang namanya paksaan. Ya, untuk kepentingan semua pihak. Demokrasi. Jadi kita musyawarah itu mewujudkan nilai demokrasi. Sila keberapa? Ya, sila keempat. Ya, yaitu bunyi sila keempat apa? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah kewakilan. Jadi kita melakukan musyawarah berarti kita sudah melaksanakan, sudah menjadi warga negara yang baik dengan melaksanakan sila yang keempat. Ada nggak sih manfaat musyawarah? Ada. Apa saja manfaatnya? Melatih setiap peserta untuk berani menyampaikan pendapat dan mendengarkan orang lain. Ya, semuanya. Oke, Martin? Apa itu otoriter? Otoriter itu maunya saya aja sendiri. Pokoknya kalau harus menurut keputusan saya, itu nggak boleh. Ya. Kalau mereka nggak mau pendapat dipaksain pendapat Jadi bertengkar, ya, nggak boleh. Terus sekali. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, langkah-langkah musyawarah. Tuh, langkah-langkah musyawarah. Ada langkah-langkahnya ya, Martin. Anak-anak semua itu menentukan agenda. Yang pertama kita tentukan dulu agenda dan tujuan
musyawarahnya. Jadi kita tentuin dulu agenda dan tujuan musyawarah, termasuk masalah yang akan dibahas. Seperti tadi gue sama Pevita yang dibahas sama orang keluarganya, gue tentang wisata keluarga. Kalau tadi si Pevita membahas apa? Menu makan bersama. Jadi ditentuin dulu ya apa yang mau dibahas oleh seorang tua dan pemimpin. Kalau tadi di keluarga, dipimpin oleh siapa? Ayah, biasanya ya. Oke. Alvaro, apa yang ingin ditanyakan Alvaro? Sepakat itu apa? Sepakat itu artinya kita mengambil keputusannya ya hasil dari rundingan bersama. Ya, hasil dari rundingan bersama dengan adil. Turan, yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Itu, Cita, kapan kalian mulai bersekolah? Minggu depan, kami sudah libur ya. Ada apa ya? Mana kalian ingin bersama liburan? Dita ingin pergi ke pantai tuh. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Tuh lihat, Bagaimana dia? musyawarah di dalam Pergi kemana? keluarga. Bagaimana jika kita pergi ke dua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Semua Iya perhatikan ya, hanya itu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Thank you. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut? Nah, tadi kita sudah nonton video tentang musyawarah di dalam keluarga, ya. Anaknya yang cewek ini kemana? Ke pantai. Anak yang cowok kemana? Wahana permainan. Nah, mereka diskusi bersama keluarga. Terdiri dari siapa? Ayah, ibu, dan dua anaknya. Nah, dari video ini kita bisa belajar bahwa mereka berdiskusi dan mengambil jalan ada keputusan yang adil. Gimana ibu bilang apa? Kita ke kedua-duanya saja. Yang pertama ke lalu ke jadi hasilnya adil nggak? Adil ya. Dan mereka sangat senang. Sampai sini kita sudah diskusi, sudah jelasin pengertian dari musyawarah, lalu ada contoh dari video. Sekarang Misuri akan buat 3 kelompok, kita akan diskusi ya, kita praktekkan ya, karena sudah kita belum praktekkan musyawarah ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Ya, diskusi hari ini temanya tentang perlukah diberikan PR. Boleh diskusi? Ada kendala? Ada kendala? Lanjut ya. Ada kendala ada kelompok ini? Kelompok ini ada kendala? Lanjut ya.
Cukup? Sudah selesai? Kelompok sudah menemukan kesimpulan? Waktunya kita lanjut buat presentasi di depan kelas ya, berkelompok ya. Untuk presentasi itu semuanya udah siap kelompok 1, 2, 3? Udah siap? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya tentang apakah perlu PR berikan. Yang lain boleh mendengarkan peserta yang lain. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan. Yang pertama dari saudara Rina. ya, selamat pagi. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pendapat tentang PR pendidikan dari Rina. PR membantu siswa memahami dan mengulang pelajaran lingkungan jam sekolah. Selanjutnya dari yang besar, berarti siswa dipimpin dalam waktu belajar di rumah. Yang lain coba dengarkan. Selanjutnya dari Pevita. Menurut pendapat saya, berarti kemandirian karena siswa mengambil mengerjakan soal. Selanjutnya dari Aleta. Saya PR perlu dilakukan karena PR memperkuat minat dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Tadi kita sudah dengarkan pendapat dari kelompok 1, lalu kesimpulannya Dari kelompok kami, PR perlu diberikan agar siswa dapat membagi waktu dengan baik, semakin memperkuat pemahaman, penjelasan, dan melatih kemandirian dan kedisiplinan. Demikian, terima kasih. ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan apakah perlu PR diberikan. Perlu. Nah, ya. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwa menurut kesimpulan mereka agar siswa dapat membagi waktu dengan baik, semakin memperkuat pemahaman pelajaran dan melatih kemandirian bagi siswa. Ya, oke, good. Tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 semuanya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Oke, yang lain perhatikan. Tolong perhatikan. Menurut saya, PR tidak perlu diberikan karena PR yang terlalu banyak dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada siswa. Oke. Yang selanjutnya dari Nafita. Menurut saya, PR tidak perlu diberikan karena PR mengurangi waktu anak untuk bermain, bersosialisasi, dan melakukan tugas lain di rumah. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya dari Nafita. Menurut pendapat saya, PR tidak perlu diberikan karena beban PR bisa membuat motivasi belajar menurun dan anak jadi
menjadi kurang semangat. Perhatikan ya. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Oke ya. Kelompok dua justru dia kontra ya. Dia tidak mendukung karena tadi PR itu kalau PR terlalu banyak akan menyebabkan stres, kelelahan, ya. Terus katanya menurut pendapat kelompok 2, PR mengurangi waktu untuk bermain, ya, melakukan aktivitas berkumpul bersama keluarga. Lalu pendapatnya adalah bisa membuat mereka akhirnya nyontek atau tidak mengerjakan di rumah tapi di sekolah. Kesimpulan mereka bahwa PR hanya membuat menjadi stres, kelelahan, dan mengurangi waktu bermain dan berkumpul bersama keluarga. Oke, kita dengarkan sama-sama, kita terima ya, kita terima bersama pendapatnya ya. Oke, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Shalom surat Tuhan. Shalom. Kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan pendapat kami masing-masing yang bertema apakah PR perlu diberikan. Menurut pendapatnya sendiri, Melalui PR, guru bisa mengevaluasi pemahaman siswa secara aktif. Biar temannya dekat ya. selanjutnya berhenti. PR mendorong membiasakan kita membaca, menulis, dan berbagi soal. Selanjutnya pendapatnya sekalian. Menurut saya, PR mendukung siswa agar hari mengembangkan dan dari sekolah. Selanjutnya pendapat ini. PR menurut saya PR menjadi sarana membuat nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Menurut pendapat saya, PR dapat menguatkan kerjasama antara siswa dan keluarga saat menghadapi informasi. Menurut pendapat itu kesimpulan dari kelompok kami, PR perlu diberikan karena dapat mengasah kemampuan murid-murid di sekolah dan lingkungan. Demikian tugas pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, tadi kelompok 3 setuju atau tidak setuju? Perlu diadakan PR? Setuju. Yuk, kelompok 1. Kelompok 3 tadi mengatakan perlu atau tidak perlu? Setuju, ya perlu ya. Di sini kesimpulan mereka bahwa dibilang tugas PR perlu diberikan karena dapat mengasah kemampuan di sekolah dan di rumah, ya. Nah, jadi di sini mereka bilang melalui PR mereka bisa memahami lebih lagi, ya, memperkuat sama seperti kelompok 1 tadi yang memperkuat pelajaran, ya. Terus nilai-nilai karakter, ya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran, ya. Oke, jadi dari 3 kelompok tadi
kita simpulkan sama-sama. Ini kesimpulan dari diskusi hari ini. Apakah perlu diberikan rem? Perlu. Bis akan membagikan lembar kerja untuk melihat kemampuan kalian untuk pelajaran hari ini, ya. Dikerjakan secara individu. Tulis nama. Tulis namanya. Kerjakan. Yang sudah dapat mulai dikerjakan. Ya, tulis nama masing-masing. Oke, sudah? Oke, boleh dikumpulkan? Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Belajar musyawarah. Nah, kesimpulan dari materi kita adalah bahwa musyawarah merupakan proses berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Ya, yang pertama ya. Lalu musyawarah, setiap peserta belajar untuk menghargai pendapat orang lain, mengembangkan sikap kerjasama dalam kelompok, ya, dan menyelesaikan masalah secara damai. Terus terbuka, seperti yang sudah kita lakukan bersama ya. Hasil keputusan musyawarah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dapat diterima oleh semua pihak, sehingga kehidupan di rumah, di sekolah, terus di mana lagi anak? Masyarakat menjadi rukun dan harmonis. Ya, jadi kalau ada bertanya, perlu nggak bermusyawarah? Perlu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Misalnya, senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang nggak belajar hari ini? Masih semangat nggak? Oke, kalau senang, coba. Siapa yang senang hari ini belajar tentang musyawarah? Tangan. Oke, bagaimana perasaan kalian? Senang? Coba. Siapa yang berani? Sebutkan. Kenapa senang? Oke, kalian. Gimana kalian? Belajar menghargai pendapat orang lain. Karena kalian dapat Belajar menghargai pendapat orang lain. menghargai pendapat orang lain. Oke, dah. Ya, semua yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kalau begitu, pelajaran minggu depan kita belajar tentang doa, ya. Biasa kita akan tutup dengan doa yang bertugas. Okay, friends, let's pray together. 1, 2, 3. God in my heart, thank you for today. Now we want to go home. Please bless us so we can pray and go safely. In the name of Jesus Christ, the name of thanks. Amen. Jesus bless you. Jesus bless you. Sampai ketemu minggu depan. Kami sampaikan.